Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan stage satu video ya dari Ketua PB PTMSI yang menjelaskan mengenai posisi PB PTMSI, kemudian juga bagaimana mengenai tenis meja yang akan dilakukan perbaikan-perbaikan oleh PB PTMSI ya, dengan mengadakan rutinitas kegiatan kejuaraan-kejuaraan seperti silatama, terus seperti pertandingan-pertandingan berjenjang ya, Porda, PON, kemudian kejurnas ya, dimana akan semakin ditingkatkan intensitasnya teman-teman ya, dengan adanya kejuaraan-kejuaraan ya tenis meja di tingkat di level nasional maupun di level daerah. Nah, ini dia video dari Ketua PB PTMSI Bapak Peter Layardi. Waktu itu tadi disampaikan sempat ngomong mau bikin kegiatan-kegiatan Jadi gini, kami selaku pengurus besar PTMSI, bidang anggaran dasar kami, kegiatan rutin yang wajib kami laksanakan dan itu menjadi kebiasaan itu adalah kejurnas tahun. Itu rutin kami laksanakan. Sebetulnya open turnamen begini adalah kita berpartner dengan pihak-pihak lain yang bisa menyelenggarakan ini dengan baik. Jadi itu sudah terlaksana, tapi kami ingin menambahkan event-event yang rutin dilaksanakan oleh PB PTMSI. Jadi di luar dari kita ada Liga Silatama, itu ada divisi utamanya, divisi 1, divisi 2, dan Silataruna. Silataruna itu U19. Jadi selain itu kami juga adakan PTMSI Bersatu Cup. Jadi kami kasih tema bersatu karena ingin mengajak seluruh pelaku olahraga, baik itu atlet, pelatih maupun pengurus di seluruh Indonesia di cabang olahraga tenis meja untuk bersatu supaya pembinaan atlet ini tidak terganggu. Pembinaan atlet ini kan berjenjang dari kabupaten ke provinsi ke nasional tentu ada output untuk ke multi event di internasional. Ya, yang terkecil misalnya SEA Games, Asian Games maupun internasional. Kami ingin itu semuanya dapat paralel dan semuanya berjalan dengan sesuai koridor. Ya, jadi tidak seperti beberapa saat yang ini kan kita selaku pelaksana penyelenggara multi event nasional PON, tapi begitu SEA Games kita tidak tahu itu siapa yang menjalankan, kita tidak tahu atlet pola seleksi atletnya, kita juga tidak dilibatkan sama sekali. Nah, ini kan satu keanehan dan menurut saya inilah yang menurut saya tuh pembinaan ini tidak berlanjut gitu loh. Kami ini menyelenggarakan PON, menyelenggarakan kejurnas, tentu kami tahu atlet siapa yang terbaik ya, dari Pemprov mana, dari klub-klub yang mana ya, sehingga kami bisa lanjutkan. Kami padahal sudah melaksanakan Platnas, kita udah panggil atau untuk Platnas, tapi kan ketika pembentukan tim itu berlainan, kami tidak memahami. Jadi mudah-mudahan dengan kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang mempersatukan seluruh insan pelaku olahraga tenis meja ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Itu harapan saya. Berarti untuk turnamen-turnamen seperti ini ada khusus kayak tenis atau juga kalau persiapan mungkin event-event berikutnya seperti PON yang mau mendapat 2020. Ya, ini gini. Jadi peserta dari PTMSI Bersatu Cup ini adalah putra-putri pemain tenis meja terbaik di Indonesia. Jadi tidak sekedar bisa mendaftar, tapi harus punya rekam jejak prestasi yang mumpuni untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Jadi ini apalagi ada
kami namakan Intermaster. Jadi selesai 3 hari bergu, nanti ada Intermaster itu 16 pemain putra terbaik Indonesia, 16 pemain putri Indonesia main di Tunggal. Setelah itu kita lanjut Sila Taruna di FIFA untuk yang kedua, ya, seri kedua di tanggal 20 sampai 22 di tempat yang sama. Nah, setelah teman-teman mendengarkan ya apa yang diungkapkan oleh Ketua PB PTMSI ini ya, ini memang semuanya nggak ada yang negatif, semuanya itu positif teman-teman ya, semuanya positif, alias memang mempunyai keniatan untuk memajukan pertenis mejaan Indonesia ya. Nah hanya saja kan gini ya, ini pandangan yang sifatnya apa ya namanya mungkin bisa dibilang pribadi ya, mungkin teman-teman juga akan mempunyai pandangan yang berbeda ya. Ini boleh-boleh saja teman-teman ya. Mana teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat atau kita tinjau lebih jauh lagi ya, kapasitas daripada PB PTMSI ini sebetulnya emang lebih pada pembinaan, kemudian juga peningkatan SDM dari para atlet tenis meja seluruh Indonesia ya, di mana levelnya adalah level, kalau saya bilang adalah level nasional ya, level nasional. Jadi pembinaannya itu dari apa namanya, jenjang yang paling bawah sampai jenjang yang paling atas, tapi di level nasional saja teman-teman ya. Nah sementara ya di sisi lain ada yang namanya IPL atau Indonesia Pingpong League ya. Nah di mana IPL ini mempunyai, kalau saya bilang dia ini mempunyai ada jenjang penerusan ya, atau jenjangnya lebih tinggi daripada PB PTMSI, di mana harusnya sih gini ya, mungkin sederhananya gini, setelah PB kemudian nanti ada IPL. Nah artinya nanti pemain-pemain yang pemain-pemain yang dibina oleh PB PTMSI ya, nah pada saatnya nanti akan mengikuti IPL, Indonesia Pingpong League. Nah kemudian setelah mengikuti IPL nanti kan akan ada banyak atlet-atlet ya, hasil seleksi IPL ini ya, yang nanti akan mengikuti kejuaraan Asia Tenggara ataupun kejuaraan dunia, ataupun yang sifatnya adalah internasional. Nah ini sebenarnya rangkaiannya tuh mestinya seperti itu ya, ini bayangan saya tuh seperti itu teman-teman. Jadi setelah pembinaan berjenjang atau pertandingan kejuaraan berjenjang ya, dari Porda, kemudian dari PON, kemudian dari Platnas ya, dan hasilnya adalah yang terbaik. Misalkan ada 20 pemain terbaik ya, nah nanti diikutsertakan dalam IPL. Nah nanti IPL nanti akan menentukan pemain-pemain yang terbaik, mungkin 10 terbaik ataupun 6 terbaik atau 8 terbaik, yang nanti bisa mengikuti kejuaraan di jenjang berikutnya ataupun di level internasional. Nah ini pandangan saya saja ya, mungkin teman-teman bisa mempunyai pandangan yang berbeda tentunya, jadi tidak harus sama dengan pandangan saya. Nah gimana menurut teman-teman ya? Nah sementara memang secara legalitas ataupun secara pengakuan ya, telah divalidasi ya bahwa PB PTMSI adalah satu-satunya organisasi PTMSI ataupun organisasi tenis meja yang diakui oleh KONI pusat. Nah ini pengakuan saja ya dari KONI pusat. Nah sementara kalau dari kita selaku pecinta tenis meja, selaku pendukung olahraga ini ya, penghobi ya, dan lain sebagainya, termasuk atlet ya. Ya, kita sih yang penting itu kita adanya ketidakrancuan atau ketidakbingungan ya. Ini setelah atlet ini selesai dengan prestasi seperti ini, dia mau kemana nih ya. Nah, jangan juga dari pihak otoritas tertentu ya, atau dari lembaga tertentu ya, itu membatasi para atlet ya. Jadi jangan mengamputasi kreativitas daripada para atlet ya untuk berkompetisi teman-teman ya. Jadi misalkan lu karena lu ikut kejuaraan yang di sana ya, lu ikut kejuaraan yang diselenggarakan oleh IPL atau oleh PP
Lu nggak boleh ikut, lu dicoret dari kegiatan-kegiatan PB. Begitu juga sebaliknya, misalkan dari IPL misalkan ya. Nah, kalau lu ikut kegiatan dari PB ataupun PP, ya lu dicoret dari IPL. Nah, hal semacam ini akan membatasi sekali kreativitas daripada para atlet. Atlet yang seharusnya punya semangat, harusnya didukung ya, harusnya punya energi yang disokong ataupun didukung oleh berbagai pihak. Nah, ini malah istilahnya diamputasi oleh kepentingan organisasi yang ini. Nah, jadi menurut saya ya alangkah lebih baiknya ya kita sama-sama ya merancang satu organisasi yang lebih solid lagi ya. Mungkin seperti yang gambaran saya juga bisa bersinergi ya, bisa bersinergi antara misalkan ya PB dengan PP ya. Nah, PB adalah pembinaannya, sementara PP adalah tindak lanjutnya setelah jenjang nasional selesai. Ya, setelah terpilih pemain terbaik, nah itu penggodokannya ataupun penseleksiannya lebih detail lagi itu dilakukan di PP. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Atau begini, jenjang Porda, kabupaten kota, kemudian jenjang PON. Nah, itu merupakan tanggung jawab daripada PB. Sementara untuk seleksi nasional atau kejurnas ya itu serahkan ke IPL. Ini misalkan seperti itu ya. Jadi nanti akan sama-sama saling bersinergi, sama-sama akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan olahraga tenis meja ini. Ya, gimana teman-teman semua? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya? Ya, tapi teman-teman juga boleh sih mempunyai pandangan sendiri, karena yang penting ya bagi kita yang penting tidak adanya unsur kepentingan pribadi ya dalam mengelola organisasi baik IPL, PB ataupun PP. Terima kasih semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.